Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas operasi aljabar bentuk akar. Operasi aljabar bentuk akar, karena operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, langsung saja kita lihat operasi aljabar yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kita jumlahkan di sini adalah bilangan yang berada di luar akar. Syaratnya itu adalah bilangan yang berada di bawah akar nilainya harus sama ya, harus sama. Contoh umpamanya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 gitu. Nah, maka nilainya sama dengan yang kita jumlahkan itu adalah bilangan yang berada di luar akar. Dengan syarat bilangan yang berada di bawah akar nilainya sama. Kalau udah sama kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3 berarti 5. Nanti 5 akar 3. Begitu juga untuk pengurangan, bilangan yang berada di bawah akar ini harus sama. Kalau tidak sama, kita terlebih dahulu menyederhanakan bentuk akarnya. Menyederhanakan bentuk akar, kalau tidak sama, masih tidak sama, berarti bilangan yang berada di bawah akar tidak bisa kita jumlahkan. Nah, kita lihat syarat penjumlahan atau sifat penjumlahan dan pengurangannya adalah yang pertama, A akar C ditambah B akar C. Nah, nilai yang berada di bawah akar nilainya sama. Di sini akar C, maka hasil penjumlahannya adalah A ditambah B akar C. Begitu juga untuk pengurangan A akar C dikurang B akar C, ini sudah sama, maka nilainya sama dengan A dikurang B akar C. Nah, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini. Nah, contoh 2 akar 48 ditambah akar 75 dikurang 2 akar 243 ditambah 3 akar 147, nilainya adalah gitu. Nah, contoh umpamanya akar 75 ya. Di sini kan bilangan yang berada di bawah akarnya belum sama. Ini akar 48, ini akar 75, ini akar 243, ini akar 147. Nah, contoh akar 75 karena belum sama, kita menyederhanakan bentuk akar terlebih dahulu. Akar 75 gitu. Akar 75 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Nah, kita bagi, berarti dibagi 3, gitu. Nilainya sama dengan 25. Nah, di sini akar 25 ada ya nilainya, ini 5. Jadi bentuk sederhana atau menyederhanakan bentuk akar, dari akar 75 ini nilainya sama dengan 25 dikali 3. 25 dikali 3. Nah, jadi akar 25 nilainya sama dengan 5, berarti di sini 5 akar 3. Nah, ini adalah bentuk sederhana di bawah akarnya gitu. Begitu juga akar 48. Nah, akar 48 gitu bisa akar 48 dibagi berapa dulu? 2 gitu ya. 2. Terus nilainya sama dengan 24, oke. Dibagi 2. 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Jadi akar dari 48 ini adalah 16 dikali 3. Jadi 4 akar 3 gitu. Nah, ini adalah cara menyederhanakan bentuk akarnya. Artinya kita mengeluarkan bilangan berpangkat di sini. Contoh bilangan berpangkat akar 25 nilainya sama dengan 5, akar 16
4 gitu ya, berarti 4 akar 3 atau 5 akar 3. Ini adalah contoh cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi 2 akar 48 kita memperoleh 2 kali 16 kali 3. Akar 75 tadi kita memperoleh 25 kali 3. Nah, dikurang 243 kita akan memperoleh 81 dikali dengan 3 ditambah akar 147 49 kali 3 ya. Pokoknya kita menggunakan cara yang ini. Jadi nilainya sama dengan 3 dikali 49 akar 3. Jadi bilangan yang berada di bawah akarnya udah sama. Ini akar 3. Ini akar 3. Ini juga akar 3. Ini juga akar 3. Nah, kalau tidak sama berarti kita tidak bisa menjumlahkannya. Akar 16 berarti 4 ya. 4 kali 2 8. Akar 16 4. 4 dikali 2 8 ya. 8 akar 3. Akar 25 5 dikali 1. Oke, 5 ya. 5 akar 3. Akar 81 9. 9 kali 2 min 18. Min 18 akar 3. Ini 497. 7 kali 3 sama dengan 21. 21 akar 3. Nah, ini udah sama-sama akar 3, berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Jadi nilainya sama dengan 8 ditambah 5 dikurang 18 ditambah 21. 8 tambah 5 dikurang 18 ditambah 21 akar 3. Maka nilainya sama dengan 16 akar 3. Ini jawaban yang pertama. Kalau kita udah sederhanakan tapi tidak sama, berarti ini tidak bisa kita jumlahkan. Contoh, kita sedang menyederhanakan, di sini jawabannya 2 akar 3 gitu contohnya. Nah, ditambah atau dikurang 2 akar 2. Nah, berarti bentuk akarnya inilah hasil penjumlahannya. Artinya di sini tidak bisa kita jumlahkan. 2 akar 3 ditambah 2 akar 2, inilah hasil penjumlahannya. Nggak bisa kita jumlahkan lagi. Nah, ini ya cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kedua, kita masuk operasi perkalian dan pembagian. Operasi penjumlahan dan operasi perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, sifat yang pertama adalah akar A dikali akar B nilainya sama dengan akar A dikali B. Contoh, akar 2 kali akar 3, maka nilainya sama dengan akar 6. Akar 6. Akar 5 kali akar 3, berarti nilainya sama dengan akar 15. Nah, ini penggunaan sifat yang pertama. Yang kedua, akar A dikali akar A, maka nilainya sama dengan akar A kali akar A. Akar A kuadrat sama dengan A. Contoh, akar 3 kali akar 3, maka nilainya sama dengan 3. 2 akar 3 dikali akar 3. Nah, ini sama, berarti nilainya sama dengan 2 kali 3. Nah, sama dengan 6 ya. Gitu. Inilah contoh. Nah, yang ketiga, akar A dikali akar B, maka nilainya sama dengan dipisah akar A per akar B. Nah, yang keempat, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian bentuk akar ini. Nah, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Akar A kali akar A nilainya sama dengan A. Akar A per B nilainya sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Ini adalah sifat perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, contoh yang pertama, 8 akar 3 dikali 5 akar 2. Berdasarkan sifat yang pertama, bilangan yang berada di luar akar kita kalikan dulu, berarti 8 dikalikan dengan 5. 8 kali 5, bilangan yang berada di bawah akar juga kita kalikan. Akar 3 dikali dengan
akar 2. Akar 3 dikali dengan akar 2, berarti nilainya sama dengan akar 6, maka jawabannya adalah 40 akar 6. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Soal yang kedua, 2 akar 5 ditambah 3 akar 3 dikali 3 akar 5 ditambah 2 akar 3. Yang pertama kita kalikan dulu. 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5. Jadi nilainya sama dengan 6 akar 25. Yang kedua, 2 akar 5 kita kalikan dengan 2 akar 3. Nah, 2 akar 5 kita kalikan dengan 2 akar 3. Maka nilainya sama dengan 4 akar 15. Begitu juga 3 akar 3 kita kalikan dulu dengan 3 akar 5. Jadi jawabannya 9. 3 akar 3 kali akar 5 jadi akar 15. Jadi jawabannya adalah 9 akar 15. Lanjut, 3 akar 3 kita kalikan dengan 2 akar 3. Jadi jawabannya sama dengan 6 akar 9. Nah, ini bisa kita keluarkan akar 25, 5, 6 kali 5 sama dengan 30. Tambah 4 akar 15 ditambah 9 akar 15, ini udah sama ya bilang yang berada di bawah akarnya. Maka jawabannya adalah 13 akar 15. Nah, ini tambah 6 akar 93. Nah, gitu ya. Ini berdasarkan sifat yang kedua ya. Nah, 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya 18. Nah, bilangan yang jenisnya sama bisa kita jumlahkan. Di sini yang sama jenisnya adalah 30 dan 18 tanpa akar ya. Maka jawabannya adalah 48 ditambah ini tetap 13 akar 15. Jadi inilah yang disebut hasil perkalian atau penjumlahan bentuk akarnya. Jadi jawabannya adalah 48 ditambah 13 akar 15. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan lagi karena yang di sini tanpa akar, yang 13 akar 15 memiliki akar. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan. Ini adalah hasil penjumlahannya. Nah, ini ya video tutorial kita mengenai bentuk akar atau operasi aljabar bentuk akar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.